melayani dengan hati, dengan tulus, tanpa ada emben-emben yang lain. Betul kata Bu Vivi ya. Kalau kita mau tetap semangat, itu betul-betul kita harus melayani dengan hati. Melayani dengan hati itu apa? Jadi benar. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini luar biasa banget. Namo Buddhaya. Hari ini saya ketemu semangat pagi, Namo. Ada robot simpel, ada ibu. Beliau ini baru-baru kemarin saya melihat di grup dia robot dan ibu. Dimana di situ tuh ada foto sama ibu melakukan pelayanan duka, padahal itu lagi malam Imlek. Ya betul. Biasanya orang malam Imlek itu tuh berkumpul keluarga, tapi Romo dan Ibu melakukan suatu kebajikan, yaitu pelayan. Gimana Ibu pengalaman? Itu pengalaman pertama atau ini juga pernah dalam kondisi itu? Kalau di malam Imlek itu baru pertama ya. Kalau ke rumah duka tuh udah sering banget. Ya sering ya, cuman untuk kemarin pas Imlek pertama Baru pertama ini. Romo Cingbo juga baru pertama kemarin. Ya. Malam Imlek melakukan pelayanan duka. Jadi sebenarnya bukan malam Imlek ya, itu hari pertama Imlek. Hari Imlek. Nah, jadi Hari Imlek. Jadi itu hari pertama Imlek, kita kebetulan mendapatkan dua permintaan pelayanan duka oleh dua pihak keluarga yang berbeda. Ya, tapi kebetulan di tempat yang sama. Hanya jamnya dia beda, jam 6 dan jam 8. Ya. Oh jadi itu dulu sekaligus, bukannya ya. Nyambung udah habis ini di situ gitu. Rumah dukanya sama, Green Heaven. Oh jadi langsung ya dari sekalian. Tapi itu maaf ya Romo, kadang kan setiap tradisi itu kan ada yang boleh dan tidak gitu, apalagi itu Imlek kan ya, hari kebahagiaan, tapi melakukan pelayanan duka itu jauh nggak sih Romo dengan hal itu Ibu? Kalau soal Ciong kita udah enggak ini ya, kita nggak pikirin karena kita sebagai pelayan Dharma gitu, kalau misalnya pas dibutuhkan diminta sama umat gimana kalau pas kita Ciong, bisa 1 tahun kalau kita nggak layani. Jadi kita udah kena Dharma, kita percaya akan hukum karma. Kita melakukan kebajikan, pasti kita dapatnya kebajikan. Karena nggak mungkin tolong. Nggak mungkin kalau kita maaf nggak bisa saya Ciong gitu kan, nggak mungkin dah. Ya selain itu sih mungkin meninggalnya bisa ditunda, nggak bisa baca juga ya Ibu ya. Oke topo ya nggak berniat untuk bercanda ini ya Bapak Ibu. Intinya itu adalah suatu pengalaman. Pesannya tidak mungkin pelayan Dharma untuk melakukan hal tersebut begitu. Berarti itu keluarga ikut atau di rumah? Di rumah. Jadi kena tetap melakukan doa itu ya bersama tim ya. Tentunya kan kadang ya aku juga begini ya. Jadi mungkin kalau saya boleh gambarkan ya kejadiannya waktu itu memang agak berbeda. Pada hari raya Imlek itu suasananya berbeda jauh dengan pada saat hari-hari pada umumnya. Jadi pada saat kita ke sana, itu koridor yang biasa kita lewati kan ramai gitu ya, di rumah duka biasanya ya. Sepi sekali. Sepi sekali. Ada maksudnya maaf ya ini Romo. Ada yang lainnya juga, maksudnya nggak hanya 2 itu. Dan yang lain juga ada. Ya, memang, tapi sepi gitu. Ya, hanya di ruangan-ruangan yang di rumah duka itu mereka ada, tapi itu pun tidak seperti pada umumnya. Ya, itu hanya mungkin pihak keluarga. Kalau tamu agak jarang ya. Nggak ada. Kebetulan kita waktu itu juga di Malam Kembang tuh sepi, semuanya sepi. Nah, kalau kita bicara mungkin mengenai Hari Raya Imlek, tabu atau Ciong gitu ya. Ya, memang kita sebagai orang Tionghoa
banyak yang masih mempercayai masalah itu, tabu atau ciong. Ya, maklum, karena tradisi seperti itu kan sudah Ada dari dulu ya Romo ya. turun-temurun ya, sudah turun-temurun bertahun-tahun. Jadi maklum. Nah, orang Tionghoa kan mempercayai kalau pada saat hari raya Imlek, apalagi hari pertama, itu kan mereka harus membuka dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang euforia, bahagia ya, gitu positif lah ya, bahagia, gembira. kumpul keluarga. Ya, mereka nggak mau kalau hari raya Imlek itu mereka membuka dengan sesuatu yang duka, kekecewaan, kesedihan. Mereka nggak mau seperti itu. Nah, cuman kita merasa ya, kita ke rumah duka itu kita tidak merasa bahwa ini sebagai sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang negatif. Gitu. Kita merasa kita ini kan ke sana untuk menghibur, Oh iya. ya, menghibur, Berikan ketenangan. terus membabarkan dhamma sehingga mereka mendapatkan pencerahan, mereka mengerti tentang hukum ketidakkekalan. Dan juga kita yang lebih penting kan kita mendoakan si mendiang, semoga mendiang itu berbahagia. Jadi kita menganggap hal-hal seperti tersebut itu membawa kebahagiaan, dan kita pun dengan perbuatan yang kita lakukan, kita juga mendapat kebahagiaan. Kita mendapat kebahagiaan. Kita pelayanan itu kita tidak mengharapkan apapun, hanya kebahagiaan buat diri kita juga gitu. Jadi kita anggap ini kita hari raya Imlek itu kita membuka dengan kebahagiaan juga sih. Dengan memberikan kebahagiaan, Ya, kita bisa yang gitu ya, Nah, ya bisa ya. banget. kita bisa membantu. Jadi kalau masalah kita dibilang sebagai tim itu ciong atau enggak, tabu apa enggak, itu kembali lagi ke mindset, pola pikir ya, pola pikir kita. Kalau kita berpikirnya, waduh, nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bagus gitu ya, negatif. Ya mungkin bisa terjadi itu. Tapi kalau kita berpikir positif, mindset kita berpikir positif, loh ini kan kita membuat orang bahagia. Tentunya kan akan balik secara karma, akan balik kita juga akan bahagia. Dan menanam yang baik akan mendapatkan yang baik. Menanam yang baik kita juga mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu, kembali lagi ke mindset. Dan kita harus ingat, ada hukum alam semesta juga yang namanya law of attraction kan. Ya kan, hukum tarik-menarik kan. Jadi, ya itu. Jadi kita selama kita berpikir positif, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang positif. Berarti kembali lagi ke mindset juga. Betul, kembali lagi ke mindset. Jadi saya nggak mau sebagai pandita itu kita punya mindset yang namanya ciong, yang punya tabu. Kita sudah, bukan kita nggak takut kita peruntungan kita jelek ya, bukan. Tapi kita nggak pernah pikirkan masalah itu lagi karena ini jalurnya ini. Dapat kenyataannya begini ya, kenyataannya begini dan kita harus melakukan ini. Betul, dan kami sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai tim duka dari wihara ya. Itu kan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kan. Itu kita nggak bisa menolak gitu. Kita juga punya rasa empati, ikut merasakan ya kepedulian kita terhadap mereka yang sedang berduka. Dan yang lebih ini lagi, kita harus mempunyai cinta kasih kan, cinta kasih untuk menolong kepada mereka yang membutuhkan. Itu salah satu yang membuat kita untuk melakukan pelayanan duka itu. Terus gitu ya. Ya. Ini kan satu wihara kan dia ngurus apa itu ya. Wihara. Kalau di nama wiharanya Bodinya. Nah, Ibu sama Romo selama ini apakah hanya pelayanan duka saja atau ada pelayanan yang lain? Ada kita kalau ada yang bantu, dia minta baca parita untuk orang sakit, kita siap. Manggala deh. Manggala. Terus pemberkatan rumah, misalnya pindah rumah baru atau apa, juga kita ada. Juga melayani Sakit, orang pun ke rumah, duka, pemberkatan pengantin juga kita ada. yang sebenarnya kompleks ya. Jadi saya tambahkan ya, sebenarnya kegiatan di wihara kita itu cukup banyak. Kalau boleh bilang itu terbagi atas 2 kegiatan. Yang satu indoor, satu outdoor. Ada outdoor. Jadi ada
Jadi kalau yang indoor itu, kita setiap minggu itu kita mengadakan puja bakti. Puja bakti. Kemudian kita juga ada sekolah minggu ya, memang baru Oh, baru. sekolah minggu. Dan kemudian kita setiap minggunya itu ada acara kita meditasi bersama juga. Oh, ada meditasi. Ada. Jadi di luar puja bakti ya, di luar kebaktian kita benar-benar khusus ini kita belajar mengenai seputar meditasi itu seperti Itu jadi gabungan bukan. Memang di puja bakti tetap ada meditasi, tapi ini kita khusus, kita acara Meditasi khusus. khusus latihan meditasi setiap hari Jumat malam. Ya. Kemudian kita ada acara melatih kesegaran jasmani dan pengobatan alternatif ya. Itu Pai Chit Kung. Oh, ada page. Itu ya. Itu ada Pai Chit Kung juga. Nah, itu seputar yang indoor. Nah, kemudian indoor juga kita ada ini juga sebenarnya masih banyak sih ya. Ada ulang tahun bersama setiap bulannya kita merayakan untuk umat-umat supaya mereka juga berbahagia ya. Kayak belum tentu keluarganya merayakan tapi di wihara sudah pasti dia ikut merayakan supaya mereka berbahagia. Kita pun senang melihat mereka berbahagia. Ya kemudian sesekali kita mengadakan baksos kacamata, baksos pengobatan juga ya. Kita datangin suhu atau apa ya untuk umat-umat ya. Nah, terus juga sesekali kita kan mengadakan bakso sembako melalui Patidana. Cara-cara Patidana itu kan kita kasih mereka sembako-sembako untuk umat-umat yang tidak mampu juga. Nah, kemudian yang kegiatan outdoornya ya seperti kayak pelayanan duka, ya pelayanan suka pemberkatan pernikahan, kemudian juga mungkin ke orang sakit, ke rumah sakit, ya. Nah, kemudian kita juga ada kunjungan kasih. Kunjungan kasih itu untuk umat-umat yang memang membutuhkan kita di saat mereka sakit, mereka mungkin tidak mampu atau sudah manula ya, sudah tidak sanggup lagi ke wihara. Jadi kita mendatangi mereka untuk kita jenguk, itu kita kasih sesuatu, dana atau dan lain sebagainya. Nah, terus juga mungkin setahun bisa sekali dua kali kita ada wisata religi lah bersama umat itu ya supaya mereka senang. Intinya banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan. Flex juga ya, Ramai punya kegiatannya luar biasa. Saya baru tahu juga ya ini ketika di sharing. Nah, ini bisa jadi tips-tips untuk wihara-wihara lainnya juga yang bisa mengadakan kegiatan yang juga, dan kalau mau juga boleh kan ya, boleh silakan ya. Boleh. Belajar meditasi, namun meditasi itu tidak sangat begitu penting. Nah, itu untuk kita menghadapi pola kehidupan yang semakin berbeda ya. Betul. Berarti itu adalah pelayanan di hati. Ilmu itu kan banyak dan pasti juga bersinggungan dengan orang banyak yang berbeda karakter. Pernah nggak sih ada kendala di setiap melakukan pelayanan? Dan cara maksudnya ketika berhadapan dengan orang banyak mungkin itu membuat udah nggak bisa dilanjutin atau nggak lagi atau ya udah aja lah, tetap berlanjut aja gitu ya. Selagi kita mampu, ada waktu, kita pasti melayani. Berarti tetap jalan terus ya, tetap jalan yang apapun kondisinya tetap jalan ya. Itu luar biasa sih, karena nggak semuanya. Atau ini Bapak Ibu, untuk menjalankan hal itu memang ada suatu apa ya, kalau orang-orang bilang sekarang ada tagline-nya, ada pagar yang menguatkan, kata-kata yang menguatkan itu ada di bodinya. Misal bodinya, nah ini kita selalu semangat karena kita selalu dengan tagline melayani dari hati atau dengan apa gitu, ada begitu, ada begitu juga ini. Kalau dapat undangan kita ayo uang ajak itu umat-umat, siapa yang bisa gabung jalan. Berarti selama ini untuk kalau untuk di bodinya sendiri banyak juga panditanya kan ya? Panditanya kita Romo Wir ya. Ya ada mungkin Romo Untung juga bisa dimasukin ke wihara. Ada berarti ada beberapa, kadang juga mengundang pandita yang lainnya juga begitu ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini kalau untuk Romo Cingpop dan Bu Vivi melakukan pelayanan di wihara dari mulai
tahun Saya dari tahun 2010. Ya. udah 14 tahunan ya Romo juga. Ya, kalau saya termasuk baru. Kalau saya termasuk baru, tadinya umat biasa. Terus kemudian ya kita bantu-bantu wihara. Ya kemudian kita jadi pengurus di situ sampai sekarang. Ya mungkin kalau dihitung-hitung paling baru sekitar 3-4 tahun. Ini luar biasa nih, 3-4 tahun tapi sudah bergabung dan sudah memiliki keyakinan dan tingkat percaya diri yang luar biasa juga. Tapi pernah nggak sih Romo Ibu mengalami namanya juga pilihan apa ya, pelayanan duka aja masih Imlek aja perangkat pelayanan duka, apalagi kadang kegiatannya kan mulai banyak, ada pelatihan, maksudnya ada kelas meditasi lah, ada sekolah minggu lah, ada puja bakti lah, belum nanti ada perayaan lah, ada segala macam. Pernah nggak sih Bapak Ibu diprotes sama keluarga mungkin, terlalu sibuk ini, wah gini-gini ya, pernah nggak sih? Enggak juga ya. Sebab kalau kita mau keluar rumah, mau ada kegiatan, pasti kita beresin dulu di rumah. Jadi yang di rumah oke aja ya gitu ya. Kalau pernah nggak sih? Kalau saya mungkin kan ada istilah keluarga nomor 1. Iya. Ya. Ini sebenarnya nggak berlaku juga nih buat saya nih. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mengutamakan sebenarnya kepentingan orang yang duka dibanding dengan acara keluarga. Seringkali kita kalahkan. Jadi misalnya acara duka itu kan nggak bisa ditunda ya. Ya kan nggak bisa ditunda itu. Jadi kalau misalnya mereka yang kita dibutuhkan hari itu mereka minta, kita ada acara nih keluarga, ya saya kadang mohon maaf kepada keluarga gitu kan, aturan udah janji dengan istri, dengan anak gitu kan, mau pergi, mau makan, saya cancel. Ya, jadi banyak seperti itu yang kita lakukan, tapi syukur istri dan keluarga mengerti tentang profesi kita memang seperti itu. Gitu. Jadi mereka ngerti lah bahwa ini kita lakukan bukan buat pribadi, kita buat orang banyak. Jadi kita mengalahkan kepentingan keluarga untuk uang banyak. Mereka mengerti dan itu karma baik buat kita semua atau keluarga. Ya, ini sih ya kita ini luar biasa karena ketika kita melakukan manfaat untuk orang banyak, yakin dan percaya itu jadi hal kebaikan untuk keluarga juga itu ya. Betul. Jarangnya benar. Nah, Bapak Ibu kalau selama menjalankan roda organisasi, berarti semuanya tetap aman saja ya, tetap berjalan begitu saja ya, tak pernah ada kendala suatu hal yang mungkin pengalaman yang sangat diprotes anak mungkin enggak sejauh ini enggak ya Romo ya? Kalau anak sih enggak ya, tapi kalau dalam menjalankan itu pasti ada kendala, nggak mungkin kita lancar terus ya. Namanya organisasi. Kalau organisasi itu kan kita menggabungkan dari berbagai macam karakter. Ya mungkin di kepengurusan, ya mungkin juga dengan umat. Itu memang nggak mudah. Saya katakan nggak mudah gitu. Karena kan karakter orang berbeda-beda ya, sifat orang berbeda-beda ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita menjadi solid, menjadi satu. Itu kita perlu ada saling mengalah, ya. Saling menghargai, saling menerima pendapat masing-masing. Ya tentunya kita juga nggak bilang bahwa diri kita ini yang paling baik. Tapi setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita saling mengisi. Jadi tim kita ini termasuk solid. Kita sudah saling mengerti lah sifat dan karakter masing-masing. Nah itu sebenarnya kendala pasti ada lah. Dengan umat juga pasti ada. Mereka juga mungkin juga punya kendala juga dengan wihara. Ya itu kita perbaiki. Sedikit demi sedikit kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Ya kita coba merangkul kendala mereka apa. Jadi semua bisa kita cari solusinya gitu. Tapi ini hal-hal yang dilakukan oleh Romo dan Vivi dan tim tentunya juga sesuatu hal yang sangat luar biasa, melayani benar-benar dari hati dan benar-benar memiliki keyakinan bahwa ini sesuatu hal yang baik
yang dilakukan adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk, maka keluarga bisa mendukung juga ya. Ya, pasti. Ya pastinya ya. Karena kan kalau melakukan hal yang jahat baru kan ya. Obi dari keluarga jangan dong. Ya. Nah itu kadang ngobrol baru sebentar ternyata bullying. Ada nggak sih tips untuk bapak ibu yang saat baik dan bagaimana mereka harus tetap semangat menjalankan pelayanan itu sendiri? Ada pesan-pesan yang akan ibu sampaikan untuk mungkin bapak ibu pendengar yang di luar, bagaimana kita harus tetap semangat? Ya, namanya melayani itu satu hal yang bahagia sekali, kita bisa membantu melayani orang yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan bapak ibu yang lain juga bisa mengikuti seperti kita ini, melayani dengan hati, dengan tulus, tanpa ada ember-ember yang lain. Tetap terus dilakukan begitu ya, tetap terus semangat. Oke. Ya, kalau betul kata Bu Vivi ya, kalau kita mau tetap semangat, itu betul-betul kita harus melayani dengan hati. Melayani dengan hati itu apa? Jadi benar-benar kita memberikan suatu pelayanan, memberikan suatu pertolongan, bantuan, itu dengan kesungguhan hati. Jadi benar-benar tulus, ya kita ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun juga. Jadi bisa diartikan melayani dengan hati itu adalah cinta kasih yang universal ya. Yaitu seperti yang menjadi di agama Buddha kan, sampai sata bawantu sukitata. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, jadi kita ini benar-benar kita mengharapkan pengabdian kita, pelayanan kita, ini kita mengharapkan semua orang supaya berbahagia. Kita datang ke rumah duka pun juga buat mereka berbahagia. Dengan membuat mereka berbahagia, kita pun juga berbahagia. Ya kan? Pasti betul. Ya. Jadi kita melihat orang bahagia, kita juga ikut bahagia. Pasti, kalau kita berbahagia, kita pasti semangat. Tapi kalau kita nggak berbahagia, kita juga pasti nggak semangat. Kita itulah intinya pelayanan dengan hati. Jadi benar-benar bukan mengharapkan sesuatu. Jadi kita membantu orang yang mampu, orang yang nggak mampu. Itu kita tidak memilih bulu lagi. Jadi ya kita bantu semua orang. Mungkin kita tidak melihat ras, tidak melihat suku, agama apapun. Kalau memang mereka membutuhkan kita, jadi kita non Buddhis pun kita bantu. Kita lintas agama. Ada pernah saya ya, warganya udah pindah ke tetangga, yakinannya udah di tetangga. Dia minta bantuan kita karena orang tuanya masih Buddhis. Oh, ada dibaca gitu. Orang tuanya Buddhis, jadi dia minta kita tetap datang. Oh, ada pengalaman begitu? Ada pernah. Bahkan persembahan di altar minta kita yang siapin. Tolong siapin, saya ngerti. Ya udah saya beliin yang buat di altar mendiangnya, di altar tanah ya, dewa bumi, kita siapin. Oh, jadi itu juga bunga-bunganya yang buat tabur, semua kita siapin. Mohon maaf, namanya juga pelayanan. Tapi di situ ada kondisi dana harus keluar atau dana masuk. Kalau di itu jadi beban nggak sih? Kalau yang ini dia minta sama saya ya, minta dong, Bu tolong disiapin aja ya. Dan itu dana kita sendiri. Jadi tapi itu tidak menjadi beban ya Bapak Ibu. Enggak, kita jadi sekalian berbuat baik. Jadi 2 kali kebaikan kita langsung udah. Ya, jadi saya tambahkan dikit ya. Kalau mengenai dana itu saya juga nggak tahu ya. Kalau kita kan percaya hukum karma. Jadi apa yang kita keluarkan, kita tabur ya. Itu kita mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Jadi kita tuh nggak pernah mau kita perhitungan dengan yang namanya berbuat kebaikan. Ya, kita membantu orang, kita ikhlas, kita keluar uang, tapi entah itu gimana, itu kita bisa mendapatkan lagi dari para donatur gitu ya. Banyak donatur yang mendukung kita.
Ya. Ya itu Berarti tentunya itu tergantung dari kita apa yang kita lakukan ya, nggak perlu cuma untuk tentang hal itu, pasti akan ada. Pasti ya. Yang penting kita tetap berjalan dengan hati gitu ya Romo Ibu ya. karena kita percaya di luaran tuh masih banyak orang baik. Ini memang betul sih, kalau kita udah ada keyakinan banyak orang baik, karena udah di mindsetnya begitu ya, akan dikelilingi orang-orang luar biasa. Devi, terima kasih nih dan sharing dan mampir di Budayana TV. Saya berharap suatu saat kita punya kesempatan bertemu lagi, berjumpa lagi, sharing lagi. Jadi ya saya berharap sharing lah, dengan sharing apapun pengalaman yang Bapak Ibu punya, supaya kami itu juga memiliki kesempatan untuk buat yang baik dari hati. Ya. Terima kasih. Semoga bisa jumpa kembali. Terima kasih. Budaya.